Halo sahabat sosial, sekarang saya sedang berada di Sentra Kreasi Atensi Balai Lembang. Kopi ini enak banget loh, beneran enak banget. Katanya kopi ini dibikin sama teman-teman kita yang penyandang disabilitas. Coba lagi yuk. Beneran enak banget. Sekarang saya mau keliling-keliling tanya-tanya ke Kepala BBPPKS Bandung yang menaungi Sentra Kreasi Atensi Balai Lembang ini. Yuk! Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan Pak, saya Dinda. Silakan duduk, Dinda. Makasih Pak. Pak, tadi saya udah ngopi-ngopi loh di sini. Oh, sini kopinya juara. Ternyata enak banget. Sungguh enak memang. Katanya kopi di sini dibuat sama teman-teman kita yang penyandang disabilitas ya Pak? Betul. Dan itu kita berdayakan di sini, penyandang disabilitas. Pak, saya mau tanya nih sedikit tentang Sentra Kreasi Atensi Balai Lembang yang ada di BBPPKS Bandung ini. Sentra Kreasi Atensi yang kami namakan di Balai Lembang ini di BBPKS di Bandung itu adalah produk dari arahan Ibu Menteri Sosial, terutama payung hukumnya itu Kepmensos 221 tahun 2022 yang harus melakukan sentra layanan sosial. Nah, salah satunya tentunya wajib di setiap balai itu ada sentra kreasi atensi, yang tentunya sentra kreasi ini adalah merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat yang terdiri dari penerima manfaat itu dari program rehabilitasi sosial, program perlindungan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial. Disinilah kawasan yang merupakan kiprah mereka untuk dikembangkan. Jadi bagaimana dan kenapa bisa terbentuk SKA di Balai Lembang ini Pak? Setelah kita mendapatkan arahan dari Ibu Menteri dan tentunya payung hukum yang kita gunakan tadi Kepmensos 221 tahun 2022 yang harus setiap balai mempunyai SKA, kami langsung melakukan rencana untuk melakukan pembentukan SKA di Balai Lembang. Kami bersama dengan tim pada tanggal 10 Maret meluncing kegiatan tersebut yang sebelumnya tentunya sebelum itu kami juga sudah merekrut para penyandang disabilitas, para penerima manfaat terutama yang penerima program KPM PKH, BPNT, dan alhamdulillah bisa terbentuk. Ada beberapa yang sudah residensial sini juga ikut menyemarakkan SKA ini, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik. Selain itu kami juga melakukan pendampingan pada setiap kegiatan yang ada di SKA ini agar mereka juga lebih mandiri, termotivasi, dan kelak dia akan bisa berusaha mandiri menjadi pengusaha-pengusaha di luar setelah kami. Oke Pak, terima kasih ya Pak informasinya. Sama-sama. Saya mohon izin ya Pak, saya mau keliling-keliling lagi nih di sini. Silakan. Terima kasih banyak Pak. Selamat tugas. Makasih. Makasih Pak. Ya. Halo, selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Baik, silakan. Wah, Bapak juga lagi ngeteh nih pagi ini ya. Iya, betul. Pak, tadi saya udah ngobrol-ngobrol nih sama Bapak Kepala Balai BBPPKS Bandung tentang SKA Balai Lembang ini. Saya juga mau sedikit lebih mendalam nih bertanya sama Bapak. Boleh, silakan. Tadi Pak Margo sudah menjelaskan Pak tentang PM-PM yang ada di Balai Lembang ini. Nah, gimana sih Pak, ada nggak kriterianya untuk kita bisa mengikuti program di Balai Lembang ini? Ya, kalau terkait dengan kriteria ya, kita sebenarnya kan sesuai dengan sasaran garapan Kemensos. Jadi ada banyak persoalan lah. Yang jelas bahwa kita akan menyasar para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau para penerima manfaat. Jadi bisa mereka yang
dalam posisi disabilitas, bisa dalam kondisi sosial ekonomi yang terbatas, dalam kondisi kemiskinan, bisa juga dalam kondisi-kondisi apapun yang memang memerlukan pelayanan dari kami. Sehingga yang ada di balai ini kebetulan ada yang disabilitas kami terima, ada yang kondisi sosial ekonomi yang rawan, ada yang lainnya. Nah, tentunya terkait dengan mereka punya kemauan ya untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, ini yang kedua juga dia punya semangat untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Tidak lupa juga dia punya skill ya, kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan untuk dia bisa berusaha secara ekonomi. Nah, terkait apa? Ya terkait bakat dan minatnya yang tentunya. Nah, melalui proses assessment sebelum mereka masuk ke sini. Saya kira itu yang menjadi kriteria dari sisi usia, tentunya usia yang produktif ya, agar dengan kondisi itu dia bisa berubah dari sisi kondisi sosial ekonomi. Oke, seperti yang tadi Bapak bilang ya, bahwa SKA ini adalah wadah pemberdayaan masyarakat untuk para penerima manfaat. Nah, di SKA ini ada berapa jenis usaha sih Pak? Oke, jadi ada beberapa jenis usaha ya, sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi di sini karena Lembang ini juga menjadi salah satu destinasi wisata ya, saya kira juga dalam mengembangkan usaha ini kita juga mempertimbangkan aspek itu. Kita membuka kuliner ya, terkait dengan resto. Ada menu makanan yang kita bisa lihat di sini. Jadi di situ ada banyak macam ya. Ada nasi goreng, ada yang basisnya ayam, ada sate, ada macam-macam lah. Nah, terkait jenis usaha yang lain di SKA Balai Lembang juga ada kopi. Bagi yang mau ke Lembang bisa menikmati kopi di Balai Lembang. Suasananya saya kira cukup asik ya. Selain kopi juga ada usaha lainnya ya, seperti handicraft. Nah, ini juga termasuk salah satu hasil handicraft yang dikembangkan oleh teman-teman disabilitas juga, karena mereka punya kegiatan handicraft dari bambu dan dia mengembangkannya, dan nanti bisa dieksplor lebih dalam terkait dengan hasil-hasil apa yang terkait dengan handicraft dari bambu. Bisa ada tumbler, bisa ada cangkir yang dia hasilkan, dan kami tampung wadah menjadi wadah usahanya mereka. Nah, ini selain itu juga ada yang usaha di bidang seni. Ada namanya Kang Jajang, juga disabilitas juga, dia melukis. Nah, itu juga sebagai media model-model pembinaan. Selain kita melakukan pendampingan sosial, kita juga mendorong menjadi sebuah SKA ini sebuah inkubasi bisnis ya bagi mereka. Dia selain melatih bagaimana produknya itu berkualitas, tetapi juga bagaimana dia bisa mengembangkan bisnisnya agar dia bisa juga meningkat penghasilannya. Selain itu juga ada yang kalau sedang booming nih, yang suka-suka tanaman hias. Nah, di sini juga ada yang dikelola oleh Kang Dedi, itu tanaman hias. Ya, tanaman hias yang bisa kalau daerah Lembang ini cukup banyak ya. Jadi pilihan-pilihannya juga cukup banyak. Nah, itu juga bisa ada usaha tanaman hias. Nah, di samping itu juga ada usahanya disabilitas juga yang memanfaatkan kondisi alam. Jadi di sini ada river tubing. Jadi bagi yang suka tantangan, arum jeram dan sebagainya, nah kami ada usaha teman-teman disabilitas yang river tubing. Memang lokasinya cukup akses dari sini
di Cipongkor ya, di salah satu sungai memanfaatkan itu yang memang dikelola oleh disabilitas. Jadi ini yang kami kembangkan. Selain itu juga kami di SKA Balai Lembang juga ada usaha yang bisa menampung produk-produk hasil KPM yang dibina oleh Kementerian Sosial. Jadi di sini juga bisa jadi pusat oleh-oleh ya, yang barang-barangnya itu berasal dari hasil-hasil KPM Kemensos. Jadi kami pasarkan di sini, membantu memasarkan, sehingga selain manfaat yang didapatkan dari teman-teman yang ada di SKA ini, juga mendorong, membantu memasarkan teman-teman yang kelompok-kelompok usaha yang ada di seputaran Jawa Barat ya, karena kami juga ada yang menampung dari Tasikmalaya, dari Garut, dari Majalengka, dari Subang. Nah, ini juga menjadi bagian mengembangkan jejaring bagi mereka untuk memasarkan produk-produknya. Wah, terima kasih sekali ya Pak, sangat informatif sekali informasinya. Semoga Balai Lembang ini bisa terus berkembang ya Pak. Iya, terima kasih, doanya aja. Iya. Ya, siapa saya izin ya mau keliling-keliling lagi nih, Boleh. melihat teman-teman PM di sana. Boleh, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sahabat sosial, sekarang kita akan melihat jenis usaha memasak yang ada di Sentra Kreasi Atensi Balai Lembang. Yuk! Halo teteh-teteh, apa kabar? Baik. Wangi banget, lagi pada bikin apa nih? Lagi bikin makanan. Teh, maaf nih datang tiba-tiba, kenalin dulu. Dinda, Hani. teteh. Dinda, teh, kayaknya ini enak banget nih. Teteh, di sini ada usaha apa nih? Makanan yang teteh bikin nih. Ada makanan berat, nasi goreng, kayak nasi ayam timbel ya, kayak itu sama cemilan. Cemilan, ada apa aja nih cemilannya teh? Cemilannya tahu lada garam, cilok sama pisang. Pisang keju, enak nih kayaknya. Nanti saya pesan satu ya teh. Boleh. Kalau teteh ini lagi bikin apa nih? Lagi bikin cilok beledak. Cilok beledak. Ya, cuman yang ininya yang apa sih namanya teh? Yang berkuah-kuah. Yang berkuah-kuah, enak banget ya siang-siang makan cilok beledak. Kalau nyobain. Boleh, nanti saya pesan satu ya teh. Oke. Teh, saya mau tanya-tanya nih tentang SKA ini, boleh nggak? Boleh. Teteh, udah berapa lama jadi anggota SKA? Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan ya. Sebelumnya teteh bekerja atau? Nggak sih, ibu rumah tangga. Iya. Terus sehari-hari teteh sebelum ada di SKA di mana? Di rumah sih. Di rumah aja, nggak ada Nggak ada bekerja, kegiatan. nggak ada kegiatan ya. Terus sekarang suami kerja di mana? Ini udah pisah. Single mom ya teh? Iya. Teh, aku mau nanya lagi nih, anak teteh ada berapa sekarang? Ada 4. Udah pada besar? Yang pertama itu kelas 3 SMP ya, yang kedua baru kelas 5 SD, yang ketiga TK, yang keempat PAUD. Masih pada kecil ya Iya. teh? Jadi selama teteh ada di SKA ini, teteh gimana nih? Teteh tolong dong ceritain. Ya Awal selama mulanya. sebelum DSK ya, kalau sebelum DSK kan masih belum punya penghasilan. Nah semenjak kesini saya dikasih tahu sama teman, ya masuk ke sini pelatihan. Nah selama 4 bulan ya lumayan lah punya penghasilan buat sama-sama buat jajan gitu ya. Sekarang teteh mau bikin apa? Sekarang mau bikin cemilan tahu lada garam. Oke, aku boleh lihat dong. Boleh, ya boleh. Nah, sambil menunggu tahunya jadi, saya akan keliling lagi untuk melihat jenis usaha apa aja sih yang ada di SKA ini. Halo Kang. Halo. Kang, perkenalkan.
Dinda. Wes Kurni. Oh iya. Akang lagi bikin apa nih? Ini Mbak lagi bikin tumbler atau termos kecil ya Mbak? Wah, keren banget nih. Kang, saya mau sedikit-sedikit bertanya ya. Iya boleh. Akang udah lama nih ada di program SKA. Program dari masuk ke sini tuh udah 3 bulan lebih lah. 3 bulan iya. Awalnya Akang ikut program SKA ini tahu dari siapa? Pertama kan ikut di Planet Kreatif Disabilitas, terus ada yang pegawai di sini main ke Planet, terus diajak ke SKA ini. Oh gitu. Awalnya nih Akang bisa belajar bikin tumbler ini dari mana nih Kang? Pertamanya dihubungin temen, mau ikut pelatihan nggak? Kata temen, sama juga disabilitas juga. Pelatihan apa? Pelatihan bambu katanya gitu kan. Ya udahlah, daripada di rumah nggak ada kerjaan, saya coba ikut. Dan pelatihannya itu 3 hari itu kan. Pelatihannya ya, dan yang melatihnya itu dari Pirage Awi. Pirage Awi. Ya. Nah, selain tumbler bambu ini, apa aja nih Kang produk-produk yang bisa Akang hasilkan dari bambu ini? Oh, ini produknya nih ada cangkir ya. Terus ini coba-coba bikin tempat sendok deh. Tempat sendok dari bambu juga. Wah, bagus banget ya Kang. Nah, dari satu tumbler ini Akang berapa nih modalnya? 50.000 lebih lah. 50.000 modal satu ininya gitu kan. Modal satu tumblernya itu 50 lebih lah. 50.000 lebih lah. Terus menghasilkan atau dijual kembali? Dijual kembali ini kalau keadaan polos gini itu kami jual 130, dan kalau misalkan mau kasih nama itu jadi 150, nambah 20.000 kalau mau ngasih nama. Kreatif banget ya Kang ini. Nah, setelah dibikin dan jadi ini Akang memasarkannya di mana aja nih? Pemasarannya mungkin di salah satunya di SKA ini, terus di media sosial di IG itu namanya Planet Kreatif Disabilitas, dan alhamdulillah udah masuk ke IKEA juga. Wah, udah masuk IKEA ya? Wah, Ya. alhamdulillah. Keren banget ya Kang. Nah, Akang, saya mau bertanya juga nih sedikit tentang asal-usul Akang. Iya. Akang tinggal di mana? Tinggal alhamdulillah di Bale. Oh, Iya, di Akang tinggal di sini ya? Iya. Oke. Akang sudah berkeluarga? Kebetulan belum. Sekarang mungkin ada tanggungan atau? Sebelum kecelakaan juga mengurus keponakannya yang ibunya nggak ada. Dari keponakan umur 4 tahun sampai sekarang alhamdulillah udah lulus sekolah SMA. Alhamdulillah. Jadi masih Akang menanggung keponakan ya Kang? Iya. Sekarang Akang setelah ada di program SKA ini, ada nggak manfaat yang Akang rasakan? Ya manfaatnya banyak sekali ya. Pertama banyak saudara, banyak teman, terus menjalin silaturahmi juga gitu kan, dan manfaatnya yaitu bisa membiayai ponakan itu. Ada perbedaan yang signifikan nggak setelah dan sebelum mengikuti program SKA di Balai Lembang? Kalau sebelum masuk sini ya mungkin orderan-orderan gitu agak lambat gitu kan. Kalau alhamdulillah udah masuk SKA, alhamdulillah ada juga. Sehari Akang bisa menjual berapa tumbler atau apa nih ya, gelas? Sehari bisa? Dalam sebulan 10 sampai 20 tumbler lah kalau ini buat dipasarkan gitu kan. Dan ini juga kebetulan lagi persiapan buat pameran. Terima kasih ya Kang, semangat terus ya Kang, terima kasih. Sahabat sosial, saya sudah berbincang dengan Kang Uwes, penghasil pengrajin dari bambu, ada gelas dan juga ada tumbler. Nah, sekarang saya akan ke jenis usaha lainnya yang ada di SKA.
Kang. Oh, waalaikumsalam. Kang, punten. Siap. Kenalin, Dinda Kang. Dedi. Kang, boleh saya bertanya sedikit? Boleh, boleh. Kang Dedi, Iya. saya izin bertanya nih Boleh. mengenai keberadaan Akang di Iya. SKA ini. Sudah Iya. berapa lama Kang ada di SKA ini? Semenjak SKA mengadakan BPNT, saya ikutkan ke sini dan sebelumnya juga ngerawat di sini, Oh, ngerawat apa Kang di sini? ngerawat taman-taman dan sewain bunga-bunganya gitu di kantor-kantor ini. Akang di sini ada berapa jenis tanaman yang Akang jual? Kurang lebih 60 jenisan mah ada. Akang di sini selain menjual tanaman-tanaman, Iya. Akang juga tadi menyewakan jasa Iya, untuk merawat tanaman taman ya? ya taman dan tanaman hias yang di dalam kantor itu. Dalam kata Di dalam kantor-kantor instansi KBB gitu. Terus rumahan-rumahan seperti di Selaras, Sariwangi gitu. Rumahan pribadi dan karyawan di sini juga suka dirawat sama saya di rumah-rumahnya. Oh, ada berapa karyawan Kang yang Akang rawat taman yang di rumahnya? Yang di sini kita lagi 4 orang. Di luaran di sana ada 5. Terus di KBB mah per bulan sekali itu diganti bunganya di kantor Kabupaten Bandung Barat. Oh, jadi sewa gitu, sewa Iya, sewa. bunga. Iya, oh, sewa. Sewa tanaman indoor yang seperti itu tuh, yang gede-gede. Sebelumnya Akang, sebelum ada di program SKA ini, Akang berusaha apa? Punya usaha apa? Oh, dulunya mah saya kerja di Maribaya waktu dipegang Pemda. Sekarang udah dipegang sama swasta, saya keluar aja. Ya Kang, Iya. total penghasilan atau pendapatan Akang selama sebelum dan sesudah mengikuti SKA seperti apa nih Kang? Dari penjualan tanaman ataupun dari jasa-jasa yang Akang tawarkan? Oh iya. 6.200.000 dengan yang di KBB sana. Wow, cukup ya Iya. Kang. Selama 1 bulan Akang bisa menghasilkan sebesar 6.200.000. Nah, sekarang saya mau kembali berkeliling di SKA ini melihat jenis usaha yang lainnya. Ayo, Akang, terima kasih banyak ya. Sami-sami, Neng. Halo Akang. Halo, Kak. Aduh, wangi banget. Pasti lagi bikin kopi. Iya, Kang, aku mau ngobrol-ngobrol nih tentang kopi. boleh. Ayo. Kita ke depan aja yuk. Ayo. Kang, saya mau bertanya nih seputar kegiatan Akang dan Kang Fauji yang ada di Balai SKA Lembang ini. Kang, tadi pagi saya udah ngopi loh. Kopinya enak banget. Buatan siapa sih? Itu buatan Fauji. Buatan Fauji. Iya. Mantap banget loh Fauji. Makasih ya kopinya. Fauji belajar kopi dari mana? Nah, untuk Fauji sendiri itu kebetulan Fauji ini adalah penerima manfaat di sini ya, Kak. Penerima manfaat dari disabilitas. Jadi Fauji ini belajar di sini udah berjalan selama 3 bulan. Makanya tadi kopi yang kakak minum itu memang buatan Fauji dan kualitasnya memang bagus. Sudah 3 bulan Fauji udah berhasil belajar di sini. Jadi awalnya Fauji itu belajar bikin kopi, Bikin kopi dari nol, dari nol. saya ajarin tahap-tahapannya terus sampai Fauji bisa. Dalam waktu 3 bulan ternyata Fauji cepat belajarnya. Jadi Akang ini sudah menjadi instruktur ya, instruktur barista di sini ya. Selama hampir 4 bulan ada berdirinya SK. 4 bulan ya. Fauji, nih gimana nih perasaan Fauji setelah Fauji belajar bikin kopi? Bisa ada kendala nggak Fauji? Nggak ada, suka bikin kopi. Nah, sebelumnya Fauji bekerja atau tidak bekerja? Fauji. Nah, untuk Fauji sendiri sebelumnya itu Fauji itu belum bekerja ya dulu mungkin. Lebih ke ada punya hobi di badminton. Nah, setelah bergabung di SKA tentunya Fauzi mendapat pendapatan ya per bulan
Nah, itu Fauji pergunakan untuk apa? Untuk Fauji sendiri sih pendapatannya yang tahu saya ya, untuk kita sharing itu setelah Fauji dapat pendapatan di sini. Itu lebih ke membantu keluarganya, karena Fauji memang sangat sayang sama keluarga, terutama mamahnya sama keluarganya, punya adik-adiknya. Ternyata walaupun Fauji bisa dibilang punya keterbatasan di fisiknya, tapi semangatnya untuk membantu keluarga itu sangat luar biasa. Bahkan saya pun sangat-sangat terharu dengan apa yang diceritakan Fauji setelah mendapatkan pendapatan dari sini. Itu ternyata bukan berpikiran untuk hura-hura atau buang-buang uang atau apa gitu kan, padahal Fauji itu masih muda. Dan pas saya ngobrol, ternyata hasil dari pendapatan itu untuk keluarganya. Kang, kira-kira sehari itu berapa banyak kopi atau non kopi lainnya yang bisa Akang jual di sini? Kalau per hari sih sudah bisa dirata-ratain ya, itu sampai 20-30 cup untuk perharinya ya. Dari menu kopi sama non kopinya kalau digabung per hari itu sudah mencapai 30 sampai mungkin 50 per cup per hari. Nah Kang, profit margin yang Akang dapatkan dari satu gelas kopi itu kira-kira berapa persen? Oke, untuk profit sendiri sih rata-rata untuk di minuman itu lebih ke 50% ada ya dari modalnya, karena untuk bahan-bahan baku sendiri kan itu lebih murah ya untuk minuman dibanding makanan gitu. Makanya kalau di sini untuk profitnya memang ya lebih besar ya, lebih besar untuk di minuman, bisa sampai 50% bahkan 100% untuk minuman. Nah, sahabat sosial, barusan saya sudah berbincang dengan Kang Firman dan Kang Fauji tentang kopi yang ada di Sentra Kreasi Atensi Balai ini. Dan sekarang kita sudah tahu ya kegiatan-kegiatan apa saja yang berlangsung dan jenis-jenis usaha apa aja yang ada di Sentra Kreasi Atensi Balai Lembang ini. Banyak kegiatan-kegiatan dan pemberdayaan-pemberdayaan yang menjadi inspiratif buat kita semua agar lebih bisa memberdayakan diri dan lebih berkreasi di luar sana. Pemirsa, saya Dinda dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang.